Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiana Zelia dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Kuantan Sigini. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Tugas presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Pak Eldi Pama Kasambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, skripsi yang akan saya sampaikan merupakan skripsi dari mahasiswa yang bernama Indah Puspasari dengan nomor mahasiswa 8260, mahasiswa dari Akademik Kepolisian. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan adalah tinjauan yuridis terhadap kewenangan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Baiklah, adapun latar belakang dari permasalahan ini, yang pertama ialah maraknya modus kejahatan menggunakan senjata api dengan peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Adapun yang kedua, kewenangan kepemilikan dan penggunaan senjata api pada anggota Polri. Dan yang ketiga, penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Dan yang keempat, tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri. Dan yang terakhir, merosotnya citra Polri di mata masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah tindakan aparat kepolisian tersebut telah sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian. Dan yang kedua, bagaimanakah implementasi Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia terhadap kasus tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang telah diberikan kepada aparat kepolisian yang terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api di luar proses penegakan hukum. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif, yaitu perpustakaan penelitian. Yang pertama, skripsi sarjana 1 oleh Muhammad Kurniawan, mahasiswa PTIK angkatan 38 pada tahun 2003 mengenai penyalahgunaan senjata api dalam proses penangkapan tersangka oleh anggota Resersis Polres Metro Depok. Dan yang kedua, skripsi oleh Kiki Abrianti, mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Prosedural Melepaskan Tembakan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya adalah merupakan teori dan konsep. Yang pertama, teori pemidanaan, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan yang ketiga, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan yang keempat, Perkap Nomor 8 Tahun 2009, dan yang kelima, teori psikoanalisis, dan yang terakhir, KUHP dan KUHAP. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan skripsi yang sedang saya presentasikan kali ini. Yang pertama ada tindakan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian di lapangan dalam Perkap nomor 1 tahun 2009. Adapun poin-poinnya, yang pertama, sebelum mendapatkan perizinan peminjaman dan pemakaian senjata api, seluruh anggota Polri diwajibkan melalui beberapa tahapan, yaitu termasuk dalam prosedur perizinan dan peminjaman dan pemakaian senjata api oleh anggota Polri. Dan yang kedua, berdasarkan kasus yang terjadi, tersangka melepaskan tembakan tersebut dalam keadaan spontan dan tidak sadar dikarenakan dalam keadaan sudah sangat lelah, sehingga emosi tersangka sangat mudah tersulut oleh korban. Dan yang ketiga, tersangka dikenakan pasal primer 340 KUHP, subsidiar pasal 338, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara 10 tahun. Adapun poin yang terakhir, selain melanggar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 dan KUHP, tersangka juga diduga melanggar peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Dan yang kedua, yaitu implementasi Perkap nomor 8 tahun 2009 dalam hal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terhadap tersangka.
Adapun poin yang pertama, berdasarkan perkap di atas, tersangka dianggap telah melanggar pasal 11 ayat 1 huruf J, yaitu tentang penggunaan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan, serta pasal 8 tentang kewajiban anggota Polri ditinjau dari konteks perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Adapun poin yang kedua, yaitu dalam hal perlindungan dan penegakan hukum terhadap tersangka sesuai dalam pasal 51 tentang pelayanan terhadap sanksi dan korban, serta pasal 36 tentang hak tersangka. Tersangka telah diberikan perlindungan hukum yang cukup memadai oleh Polres Oku, yaitu berupa pengamanan tersangka dan aksi ke Polda Sumsel selama proses penyelidikan, kemudian ditindaklanjuti dengan BKO dan mutasi pihak-pihak yang terkait. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Adapun poin-poinnya, yaitu yang pertama, berdasarkan KUHP, tersangka dijerat pasal primer 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara 10 tahun. Dan yang kedua, yaitu berdasarkan Perkap nomor 4 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, tersangka diduga melanggar pasal 6 huruf B dan pasal 7 ayat 1 huruf C dengan ancaman pidana PTDH. Dan adapun poin yang ketiga, yaitu menurut teori pemidanaan gabungan, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada tersangka bertujuan untuk memberikan pembalasan atas pidana yang telah dia lakukan, sekaligus menjaga dan melindungi masyarakat pasca kejadian tersebut. Dan kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan pada permasalahan skripsi kali ini, yaitu yang pertama, tindakan penembakan tersebut bertentangan dengan apa yang telah tercantum pada pasal 8 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian. Dan kedua, implementasi peraturan ini ditujukan untuk semua pihak yang terkait, yaitu tersangka, korban, dan saksi. Korban sebagai objek yang pasti dirugikan dalam setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia, dijanjikan pelayanan dan perlindungan dalam beberapa aspek yang menyangkut HAM korban. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap pelaku adalah pidana penjara selama 10 tahun dengan tuduhan pasal primer 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta sanksi kode etik profesi Polri. Dan yang terakhir adalah terhadap anggota Polda Sumsel telah diberlakukan tes psikologi secara periodik 1 tahun sekali. Dan demikian juga halnya terhadap terdakwa. Baiklah, mungkin hanya itu skripsi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.